Saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang wacana revisi Undang-Undang TNI dan implikasinya pada agenda reformasi di bidang demokrasi, di bidang hak asasi manusia, dan di bagian penutup saya akan bicara tentang eh, rencana pengubahan Wantanas menjadi Wankamnas atau Dewan Keamanan Nasional yang menurut saya lebih baik dari Wantanas diubah menjadi Wanhanas gitu ya daripada Wankamnas. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, reformasi TNI pada 98 sebenarnya merupakan bagian dari agenda demokratisasi secara keseluruhan di Indonesia. Gitu. Dan reformasi itu difokuskan terutama pada penghapusan peran-peran sosial politik, peran-peran ekonomi bisnis dari militer. Lalu militer ditempatkan pada bidang pertahanan sekaligus menempatkannya sebagai alat pertahanan negara, alat negara di bidang pertahanan. Dalam konteks reformasi TNI, di saat yang sama juga berjalan reformasi Polri, yang keseluruhannya sebenarnya merupakan reformasi keamanan atau reformasi ABRI. Kalau tentara ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan, maka kepolisian ditempatkan sebagai alat negara di bidang keamanan dalam negeri. Nah, dua-duanya ini sebenarnya dalam literatur studi keamanan nasional disebut sebagai security. Jadi security yang pertama itu masuk ke dalam pertahanan, security yang kedua lebih masuk ke dalam keamanan dengan huruf K kecil. Pertahanan dari ancaman keamanan eksternal, ancaman negara asing, musuh asing, sementara keamanan dalam huruf kecil itu masuk ke dalam ancaman-ancaman di dalam negeri, gangguan ketertiban, keamanan, dan juga penegakan hukum. Nah, peran politik, peran bisnis TNI di masa lalu di Indonesia dianggap keliru karena seharusnya TNI hanya menjadi alat negara di sektor pertahanan, bukan alat negara, bahkan menjadi bagian yang melekat dari pemerintahan negara yang mengendalikan seluruh bidang, sosial, politik, ekonomi, bisnis, dan pemerintahan, bahkan badan-badan usaha milik negara. Gitu. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin memberikan satu kerangka yang menjelaskan bahwa fenomena pemerintahan militer, intervensi militer, keterlibatan militer di dalam pemerintahan sipil atau di dalam kehidupan sosial politik bukanlah khas Indonesia. Dalam sejarah, di berbagai negara, situasi ini terjadi. Gitu ya. Pemerintahan militer, pemerintahan yang ditopang oleh militer, gitu ya, atau pemberian peran militer yang berlebihan di dalam peran sosial politik sebuah negara. Ada dua motivasi utama yang biasanya dijelaskan dari literatur-literatur untuk membenarkan peran politik militer, gitu ya, atau peran politik militer di dalam kenegaraan. Motivasi yang pertama itu adalah motivasi yang berbasis kesejarahan dan kompetensi. Jadi ada klaim sejarah, ada klaim kompetensi dari kalangan militer bahwa mereka punya hak sejarah untuk mengendalikan kelembagaan politik negara karena mereka berada pada posisi yang tepat dalam segala urusan, dari pertahanan negara hingga esensi-esensi kehidupan bangsa, karena kompetensi mereka, karena kelahiran sejarah mereka bersama dengan kelahiran negara. Gitu. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah bahwa militer meyakini atau mempercayai kultur politik di kalangan sipil, kultur politik di kalangan elit-elit sipil, politisi-politisi sipil, dan kalangan masyarakat sipil, beserta kelembagaan dan tata kelolanya, dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan bangsa. Gitu. Jadi ini dua klaim besar yang membenarkan praktik politik militer, pemerintahan militer di berbagai negara, dari mulai Eropa Timur atau Amerika Latin seperti Chile, atau Asia Tenggara seperti Myanmar. Makanya kalau tadi kita mendengar Bung Hussein menyebut Kopkamtib sebagai Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, itu seperti
eh, pemerintahan Myanmar yang sebenarnya memiliki komando pemulihan keamanan dan ketertiban, SWORD, rezim Tatmadaw, ya, tentara militernya Myanmar itu mirip namanya seperti itu. Nah, dua motif ini, motivasi yang pertama itu membenarkan penempatan militer di jabatan-jabatan sipil, menteri, kepala daerah, legislatif, badan-badan usaha negara, dengan doktrin yang disebut sebagai fungsi kekaryaan. Nah, fungsi kekaryaan ini dihapuskan pada tahun 98, tetapi sebagian fungsi ini dimunculkan kembali ya, karena dua faktor. Pertama adalah celah di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, dan yang kedua adalah karena terjadinya penumpukan perwira militer di dalam Mabes TNI akibat lemahnya sistem pembinaan karir di dalam kalangan TNI. Nah, penumpukan perwira TNI ini ya, yang dikatakan sebagai perwira-perwira yang non-job gitu ya, itu mencerminkan sebenarnya problem tata kelola militer selama 20 tahun reformasi. Jadi ada banyak sekali konsekuensi reformasi yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Misalnya Undang-Undang Pertahanan Negara mewajibkan pemerintah untuk membangun pertahanan maritim, pertahanan berbasis kepulauan atau kelautan. Dengan kata lain, yang diperkuat adalah TNI AL, TNI AU. TNI AD dikurangi, bukan dilemahkan, tapi dikurangi prioritasnya. Karena ancaman pertahanan modern lebih bisa datang dari ancaman yang non-konvensional. Konvensional yang dulu pasukan asing datang ke daratan Indonesia lalu dikepung dengan strategi gerilya, mengerahkan komando-komando teritorial, efektif. Tapi sekarang pasukan asing tidak datang ke sini. Pesawatnya datang tanpa awak, rudalnya datang tanpa awak. Jadi kedatangan rudal-rudal dan awak-awak, pesawat-pesawat tanpa awak itu nggak bisa lagi dikepung dengan strategi perang gerilya gitu. Apalagi barisan relawan bela negara gitu. Itu nggak mungkin. Itu hanya akan berakibat konyol, menambah jumlah korban sipil atau jumlah korban dan kerusakan objek militer atau objek sipil di dalam sebuah keadaan perang yang melibatkan Indonesia gitu. Jadi ini juga alasan yang digunakan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi yang mengatakan bahwa kenapa ia ingin menempatkan perwira aktif militer di dalam kementeriannya. Salah satunya adalah ia meyakini kalangan militer lebih memiliki keahlian daripada kalangan sipil. Sebagai contoh di bidang kementeriannya, di bidang kemaritiman, dia mengatakan contoh perwira aktif TNI AL. Saya tidak menemukan keahlian kalangan militer dari Angkatan Laut di kalangan sipil. Pertanyaannya apa benar? Apa benar hanya orang-orang lulusan Angkatan Laut yang bisa menguasai kelautan? Bagaimana dengan lulusan-lulusan sipil di Akademi Pelayaran? Nah, ini satu pertanyaan yang saya kira sederhana, tetapi menjelaskan bahwa pendapat Menko Kemaritiman dan Investasi tidak didasarkan pada kajian yang komprehensif gitu, untuk menjelaskan argumennya secara kuat gitu ya. Memang sekilas sepertinya tepat, tetapi asumsi itu salah. Karena mengasumsikan orang sipil nggak pernah ke laut, nggak pernah melaut, dan nggak pernah menguasai ilmu kelautan. Padahal ada banyak gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, banyak sekali kalangan sipil yang berkiprah di bidang kelautan, ahli di bidang kelautan, ahli di bidang kemaritiman. Dan bidang kemaritiman itu bukan soal bagaimana mengoperasikan kapal perang di laut, apalagi dalam keadaan bukan perang. Tapi bagaimana memikirkan strategi geopolitik pertahanan, kandungan laut kita di Alki 1, Alki 2, atau alur lintas kelautan kita, di armada barat kita, armada timur kita, itu bagaimana membangun strateginya itu, dengan teknologi yang canggih. Dan ahli-ahli teknologi banyak di kalangan sipil. Gitu. Jadi jangan berpikir yang sempit di dalam melihat keahlian kalangan sipil atau kalangan militer. Jadi status seseorang, status kita, sipil atau militer tidak menentukan apakah kita lebih berkompeten daripada yang lainnya. Gitu. Saya tidak mengatakan sipil lebih berkompeten dari kalangan militer, tapi juga saya tidak setuju kalau dikatakan kalangan militer pasti lebih ahli daripada kalangan sipil. Itu pandangan yang keliru.
Kita lihat saja dalam klaim sejarah, kan mereka menggunakan klaim sejarah, bahwa lihat kelahiran TNI, kelahiran negara, bersamaan, dan karena TNI lah Indonesia ada, Indonesia merdeka. Ini juga klaim-klaim yang sepihak, yang menegasikan perjuangan politik sipil, perjuangan politik diplomatik. Bagaimana peran sipil seperti Soekarno, seperti Syahrir, atau seperti Tan Malaka, atau seperti kakeknya Gustika Yusuf ini, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Rum. Itulah orang-orang dari kalangan sipil yang mengendalikan perundingan politik dengan Belanda, dengan Jepang. Dan hanya dengan perundingan politik itu kemudian kita bisa memperoleh pengakuan kedaulatan. Argumen ini saya kemukakan bukan dengan mengatakan tidak ada sama sekali peran kalangan militer. Ada peran Jenderal Sudirman. Tapi untuk mengatakan bahwa militer lebih berhak untuk mengendalikan pemerintahan sebuah negara di Republik Indonesia karena klaim kelahiran negara ini adalah kelahiran militer, itu keliru gitu ya. Jadi itu menafikan perjuangan-perjuangan diplomatik sipil ketika itu perundingan-perundingan sipil, kepemimpinan sipil di masa-masa itu. Gitu. Jadi itu motivasi yang pertama di dunia, dan kalau saya refleksikan dalam pengalaman Indonesia, lemah argumen itu. Yang kedua adalah kultur politik politisi sipil, kelembagaannya, tata kelolanya tidak mampu meredam atau tidak mampu mengatasi masalah-masalah. Ambil contoh, atau mari kita bandingkan pemerintahan dan kepemimpinan militer serta kepemimpinan sipil. Berapa puluh tahun kepemimpinan militer di bawah Orde Baru? Berapa kali Menteri Pertahanan dijabat oleh kalangan militer? Dan berapa masalah-masalah pertahanan yang bisa dipecahkan dalam kepemimpinan itu? Apakah persoalan konflik bersenjata, pemberontakan bersenjata di Aceh selesai di tangan pemerintahan militer, di tangan menteri-menteri pertahanan yang dijabat militer? Saya kira tidak jawabannya gitu. Tapi apakah militer tidak berperan? Berperan dalam mengendalikan kontrol komando, hierarki komando gitu. Tetapi pengendalian, penyelesaian masalah-masalah itu ada pada otoritas sipil, pada otoritas pemerintahan yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Karena kita di dalam negara demokrasi, bukan di dalam negara misalnya militer gitu ya. Yang terbentuk karena kudeta-kudeta militer seperti Mesir di bawah Jenderal El-Sisi atau sekarang di bawah Min Aung Hlaing di Myanmar gitu. Jadi saya kira problem Aceh itu bisa terpecahkan di bawah tata kelola dan kelembagaan pemerintahan sipil gitu. Kalaupun SBY misalnya adalah mantan militer, ya itu tadi mantan militer. Dan bukan karena statusnya sebagai militer, bahkan banyak orang lebih meyakini yang berperan adalah Pak Yusuf Kalla, bukan Pak SBY gitu. Jadi saya kira kita tidak bisa merendahkan kapasitas sipil hanya untuk membenarkan penempatan militer di dalam jabatan-jabatan atau pos-pos pemerintahan sipil gitu ya. Nah, terakhir soal DKN. Pembentukan DKN ini saya pandang sebagai, kalau lihat secara positif gitu ya, ini usaha untuk menata kembali sistem keamanan nasional kita. Tetapi lagi-lagi penataan itu harus memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, keamanan, pertahanan secara komprehensif gitu. Bahkan dalam konteks perundang-undangan dia hanya harus memperhatikan seluruh undang-undang. Bukan hanya undang-undang TNI tapi juga undang-undang Polri ya. Undang-undang Polri itu kan sebenarnya kalau boleh saya sebut undang-undang keamanan dalam negeri. Mengatur tentang pemeliharaan keamanan, ketertiban di dalam negeri, dan memberikan tugas kepada Polri sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan, termasuk Linjommas itu, perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. Yang kedua adalah undang-undang TNI itu sendiri. Kalau misalnya kita mau merevisi undang-undang TNI, menurut saya yang paling urgent dari undang-undang TNI untuk diubah adalah ketentuan pasal 47 itu sendiri gitu. Jadi azan, maghrib belum kan? Azhar, oke. Jadi undang-undang TNI yang perlu dirubah yang sangat urgent menurut saya pasal 47 yang kontennya merupakan adopsi dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2002 ketika undang-undang ini belum disahkan, yang membuka peluang bagi anggota TNI untuk duduk di dalam jabatan-jabatan sipil. Sebenarnya ini juga melanggar TAP MPR. TAP MPR itu sudah menggariskan
setiap anggota TNI aktif itu yang mau menduduki jabatan sipil harus dengan terlebih dahulu mengundurkan diri. Jadi boleh tapi mengundurkan diri terlebih dahulu. Bahkan TAP MPR, kalau boleh saya sedikit kembali ke dalam TAP MPR, menegaskan bahwa reformasi TNI itu dilakukan karena militer atau keterlibatan militer di dalam kehidupan pemerintahan sipil, atau bahasanya begini, TAP MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 2000 mengatakan peran sosial politik dalam dui fungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi tentara. Lalu kalimat selanjutnya, yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Itu filosofi TAP MPR-nya, konsiderannya, yang diturunkan dalam pasal-pasalnya menjadi anggota TNI aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri. Gitu. Jadi kalau mau diubah undang-undang TNI ya itu dulu, bukan justru membuat penempatan militer itu menjadi semakin meluas kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau kita mau berargumen kompetensi gitu ya. Ada banyak kementerian-kementerian yang kompetensinya hanya bisa dimiliki oleh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian itu. Entah lulusan IPDN, entah lulusan SPDN, atau lulusan-lulusan perguruan di luar negeri dan seterusnya. Bukan lulusan-lulusan Akmil misalnya. Jadi saya kira hati-hatilah untuk mewacanakan perubahan undang-undang TNI atau membentuk Dewan Keamanan Nasional yang tidak memperhatikan undang-undang yang ada. Undang-undang yang ketiga kalau mau memperhatikan undang-undang mau membentuk Dewan Keamanan Nasional ada Undang-Undang Pertahanan Negara itu sendiri gitu ya. Sejak 2002, sejak undang-undang itu disahkan, pemerintah diamanatkan untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Tugasnya memberikan masukan kepada Presiden tentang kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertahanan. Singkatnya Wanhanas. Dan ini belum pernah dibentuk. Isinya terdiri dari sebagian anggota berasal dari posisi-posisi kementerian, ya menteri-menteri, gitu ya. Sebagian lagi merupakan unsur non-pemerintah, termasuk para ahli pertahanan dan seterusnya. Jadi harusnya ini dulu dibentuk. Kalau misalnya Tanas mau diubah menjadi Kamnas, agar tidak menyimpang dari undang-undang, seharusnya Tanas ini diubah menjadi Hanas. Lalu disesuaikan seluruh ketentuan kelembagaannya, keanggotaannya, mandatnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Gitu ya. Nah, orientasinya merumuskan kebijakan-kebijakan pertahanan, terutama pertahanan berbasis kelautan, berbasis udara, berbasis kemaritiman. Bagaimana membangun pertahanan Indonesia di sektor udara, bagaimana membangun pertahanan Indonesia di sektor kelautan. Bukan lagi membangun pertahanan di kota-kota dengan adanya Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan seterusnya. Kalau di kota-kota itu mau bertahan dari apa? Dari demo buruh, dari demo petani, dari demo mahasiswa. Kalau itu yang terjadi, itulah karakter rezim militer seperti Orde Baru yang akhirnya mengintervensi kehidupan domestik masyarakat sipil, kehidupan sipilnya. Nah, dengan kendali pemerintahan militer yang semacam itu, wajar saja kemudian mereka mengatakan sipil nggak mampu. Ya bukan nggak mampu, diintervensi kehidupan. Dan lebih jauh lagi, intervensi politik di dalam kehidupan sipil itu memproduksi berbagai bentuk kekerasan politik negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Gitu. Jadi ini dampaknya bisa sangat fatal. Gitu. Jadi saya kira pemerintah harus cermat, harus lebih teliti, lebih jeli di dalam mengusulkan rencana pembentukan Dewan Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. Nah, kecurigaan saya dua hal. Ini kalau curiga gitu ya. Kalau tadi kan berpikir positif dan berpikir secara normatif perundang-undangan. Kalau mau berpikir lebih kritis gitu, tantangan global dalam kajian-kajian keamanan nasional hari ini itu mulai mengintegrasikan kebijakan keamanan nasional konvensional menjadi terintegrasi dengan kebijakan ekonomi sebuah negara. Misalnya Donald Trump membawahi pemerintahan Amerika Serikat, itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi tentang tarif dan seterusnya gitu ya, dengan mengandalkan kekuatan militernya gitu. Jadi itu digabungkan.
itu sebenarnya berbahaya. Seperti juga Rusia di Ukraina. Itu juga manifestasi atau wujud dari pendekatan baru dan menjadi tantangan baru di dunia tentang pendekatan keamanan nasional yang sangat ekspansionis, gitu ya. Baik secara keamanan itu sendiri maupun secara ekonomi gitu. Nah, pemerintahan Jokowi dan termasuk Kementerian Pak Luhut mengandalkan dan mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi serta investasi dalam maupun luar negeri. Nah, saya khawatir pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau pengubahan Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional hanyalah bentuk kebijakan yang ingin ditujukan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan ekonomi atau kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan. Kecurigaan saya yang kedua adalah pemerintahan Jokowi dikenal sangat keras terhadap tantangan-tantangan politik dalam negeri berupa political Islam atau Islam politik, kelompok-kelompok Islam yang dianggap ingin memberlakukan syariat Islam, menerapkan kehilafahan, dan seterusnya gitu. Nah, bisa jadi berkaca dari pengalaman 1 dekade atau bahkan 2 dekade terakhir di dunia, banyak sekali pendekatan pemerintahan-pemerintahan di negara lain atas nama keamanan nasional, penanganan kelompok-kelompok radikal, terutama radikal Islam, lebih terutama lagi adalah para tersangka teroris, dilakukan dengan pendekatan keamanan yang sangat koersif. Bahkan interogasi-interogasinya itu sangat koersif. Itu membuat Obama misalnya di Amerika membentuk apa yang disebut sebagai high value interrogation group gitu. High value detainee interrogation group. Jadi kelompok interogasi terhadap tahanan-tahanan yang memiliki nilai tinggi gitu. Nah, Obama menolak pendekatan koersif itu yang pernah diberlakukan oleh pemerintahan Bush atas nama perang melawan terorisme. Tapi seiring dengan berakhirnya pemerintahan Obama dan naiknya pemerintahan Trump, itu diakhiri dan dihidupkan kembali pendekatan-pendekatan interogasi yang koersif. Pendekatan koersif di dalam interogasi itu adalah penyiksaan. Gitu. Nah, ini yang seringkali memproduksi kembali pelanggaran hak asasi manusia. Nah, saya khawatir bahwa Dewan Keamanan Nasional yang akan dibentuk nanti menjadi dewan yang memberikan otorisasi terhadap pendekatan-pendekatan koersif atas nama mendeteksi atau mengantisipasi ancaman keamanan nasional termasuk terorisme. Membenarkan misalnya militer ikut menangkap, menahan, menggeledah, membekukan rekening teroris gitu ya. Membenarkan militer ikut di dalam menyadap atau badan intelijen ikut dalam menginterogasi, dalam menangkap, seperti yang dulu pernah tercermin di dalam RUU Keamanan Nasional gitu ya. Kalau itu yang dilakukan, saya kira kita harus menyatakan penolakan atas wacana kebijakan itu. Jika itu benar gitu ya. Mudah-mudahan saya salah. Terima kasih, saya kembalikan ke Gustika.